Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Isya malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh, kita dapatkan, kita nikmati, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Apa dia bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia atau akhlak yang karimah, akhlak yang luhur. Akhlak yang luhur yaitu tentu pedomannya kepada ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri dan sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia, karena boleh jadi akhlak atau ya pandangan manusia ada yang mengatakan ini keliru, ini salah, tergantung adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Artinya kebenarannya itu masih relatif. Relatif itu kan memang tidak ada kepastian. Dari masyarakat Sulu, akhlak itu tentu berbeda dengan akhlaknya orang Surabaya, itu adat. Benar mungkin menurut masyarakat Solo, tapi menurut orang Surabaya tidak. Karena pandangan tersebut adalah ukurannya, tolok ukurnya adalah manusia. Ada mungkin orang mengatakan, orang barat lah terutama itu, cara makan itu kan termasuk bagian adab, bagian akhlak. Makan dengan tangan kiri itu adalah menurut orang barat bagus, sahih. Tapi mungkin bagi masyarakat lain tidak. Lalu bagaimana pandangan Islam? Nah, Islam sudah ada tolak ukurnya. Bagaimana cara Rasulullah ngajari umat Islam cara bermakan dengan menggunakan tangan. Ini kebenarannya adalah bukan relatif, kebenarannya adalah mutlak. Ya, kita diatur bagaimana cara makan menggunakan tangan kita, karena kita punya dua tangan. Rasulullah sudah sangat jelas sekali memberikan adab-adab cara kita makan dengan menggunakan tangan kita. Dengan cara apa ini? Tentu ya kita merujuk pada penjelasan
dari perilaku Rasulullah dan juga penjelasan dikuatkan dengan sabda Rasulullah. Rasulullah perilakunya, akhlaknya tidak pernah kita jumpai selama hidupnya Rasulullah makan menggunakan tangan kiwa, boten enten. Kalau ada yang menemukan hadis atau cerita bahwa Rasulullah pernah makan dengan tangan kiri, tangan kiwa, monggo baca dengan sampai akan. Aku menemukan, monggo. Bahkan sebelum jadi Rasul pun Rasulullah juga cara makannya sudah tertib, bagus. Tidak ditemukan dalam riwayat hidupnya ketika Rasulullah belum diangkat jadi Rasul, akhlaknya tercela itu. Abu Sufyan ketika saat datang ke Herkul Romawi ketika itu ditanya bagaimana sih orang yang kamu katakan Nabi yang di sana, apakah pernah orang tersebut melakukan perilaku yang tidak senonoh? Tidak pernah itu. Padahal belum diangkat jadi Rasul itu. Selama hidupnya begitu Rasul. Akhlaknya mulia. Apalagi ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul. Sehingga muncullah sebutan di kalangan masyarakat jahiliyah, sebutan Rasulullah melekat ada orang yang terpercaya. Al-Amin. Padahal Rasulullah ketika itu belum diangkat jadi Rasul. Duh, dire, hilang dire. Jadi kalau sudah Islam, patokannya, parameternya sangat jelas. Dan kebenarannya adalah bukan relatif. Bukan tidak pasti, tapi pasti. Mutlak kebenarannya ketika ada dalil menerangkan bagaimana perilaku-perilaku yang diterangkan, baik dicontohkan melalui perbuatan Rasulullah, perilaku Rasulullah, fi'lur Rasulullah maupun qaul atau pernyataan-pernyataan Rasulullah SAW. Contoh dari masalah makan, Rasulullah dalam perilakunya seperti itu tidak ditemukan. Rasulullah makannya menggunakan tangan kiri, begitu pun Rasulullah melarang umatnya makan menggunakan dengan tangan kiri. Ditegaskan dengan larangan. Kalau larangan ada penegasan, sebuah ancaman berarti menurutku bahwa larangannya itu adalah makruh, tapi larangannya adalah haram. Karena diidentikan, disamakan orang makan menggunakan tangan kiri itu kan sama dengan cara makannya tadi setan. Padahal jelas setan itu adalah musuhnya umat Islam. Nah, makanya kalau umat Islam makannya dengan tangan kiri, maka ngoten itu adalah temannya kodoi sinten niku? Setan. Dan ulama sepakat larangannya itu haram. Tidak boleh gitu ya. Hanya terjadi perbedaan pendapat khilafiyah. Bagaimana kalau kita makan sambil berdiri, bahkan sambil jalan-jalan, nangket atau melaku-melaku? Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Sebagian makruh, tapi sebagian kecil di mazhab Syafi'iyah sendiri ulama mengatakan haram. Sebab ketika itu Rasulullah melihat seorang makan berdiri, oleh Rasulullah suruh muntahkan. Dipahami oleh sebagian ulama di kalangan Syafi'iyah haram makan dengan berdiri. Tapi ditemukan lagi ada ketika itu Rasulullah makan dengan berdiri. Tapi ulama-ulama sepakat bahwa adab sopan santun makan umat Islam yang mulia, yang karimah, yang luhur itu adalah bukan berdiri. Dengan apa? Dengan apa? Duduk. Duduk pun juga diatur dengan bagus. Kalau panjenengan di sini kan ada kajian Riyadhus Shalihin kalau nggak salah. Oke, apa tadi? Riyadhus Shalihin ngaji, apa tadi? Di sini ada kajian Riyadhus Shalihin ngaji Riyadhus Shalihin. Kita Riyadhus Shalihin ngaji, apa tadi? Ada.
pun sampai bab makan, cara makan, sambul, derek. Di sana dirinci sekali. Salah satu di antaranya Imam Nawawi mengatur dalam kitabnya tersebut makan sambil duduk. Duduk pun juga diatur, tidak sembarang duduk. Duduk di antaranya dimakruhkan, kalau makan dengan sedek sendiri dimakruhkan. Ya biasa normal itu. Bahkan disunahkan kalau kita bisa silanya kaki kita di atas satu. Betul jawabannya apa? Duduk di atas satu. Cara ngambil makan pun juga diatur. Kalau misalnya makanan banyak di macam-macam, jangan mengambil makanan yang jauh, makan yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Ngambil makanan pun diatur. Itulah adab akhlak, diatur cara rinci di dalam cara kita makan. Nah, kalau kita ikuti semuanya, masuk mulia aja misalnya, sangat mulia sekali. Muhammadiyah kalau kita lihat tadi mana tadi itu kita boleh akhlaknya. Ya rujukannya sangat jelas, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apabila kalau kita melihat keterangan dalil, ketika Ibu Aisyah istri Rasulullah ditanya bagaimana sih perilaku anak Rasulullah, Ibu Aisyah mengatakan sangat singkat, simpel, tapi sangat jelas. Khuluqul Quran, khuluq itu kan perilaku. Kemudian Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ibaratnya Al-Quran itu diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah. Al-Quran hidup itu ya Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu seperti itu. Terjemahan Al-Quran Rasulullah terjemahkan Al-Quran kesehariannya seperti itu gambarnya. Khuluqul Quran kata Aisyah. Akhlak Rasulullah, perilaku Rasulullah, karakter Rasulullah adalah Al-Quran. Itu kemuliaan ajaran Islam, sehingga Rasulullah ya, disegani. Walaupun orang-orang kafir menolak ajaran, tapi mengakui bahwa Muhammad itu adalah orang yang terhormat, orang yang luhur, tidak ada yang cacat pada perilaku keseharian Rasulullah. Sunnah Rasulullah ini juga menjadi penuntut kita dalam menerjemahkan Al-Quran. Ya, memperjelas Al-Quran dikuatkan dengan penjelasan perilaku Rasulullah sendiri. Tentu sebagai orang Muhammadiyah yang melekat dalam Muhammadiyah itu artinya apa? Muhammadiyah, orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu tentunya mengikuti itba, ya, ikuti cara-cara yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mulia jamaah rahimahullah. Kita akan menjadi umat yang mulia. Organisasi kita menjadi organisasi yang luhur, tentu ini juga melihat perilaku orang Muhammadiyah itu sendiri. Kalau perilakunya, kesehariannya mencontoh akhlak Rasulullah, insya Allah kita menjadi orang Muhammadiyah yang mulia. Udah senyum ya, gak punya cemberut gitu Rasulullah itu. Ketemu, senyum, kemudian salam. Mengucapkan salam bukannya sunnah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan sebarkanlah salam, karena salah satu kunci nanti di surga itu diantaranya adalah dibuka dengan apa? Salam. Salam. Sebarkanlah salam. Menjawab salam bukunya bukan sunnah tapi menjadi wajib. Jawab salam wajib. Ketika yang salam panjenengan jawab wajib jawab. Salamnya singkat, dijawab singkat tidak apa-apa, sama dengan yang diucapkan oleh orang yang salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam sudah bagus. Lebih bagus lagi, tambah lagi, lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi. Tapi kalau misalnya ada orang baca assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya nggak lengkap, betul bagus. Orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, apa itu bagus nanti itu. Wong sing mengucapkan salam sempurna sampai wabarakatuh, sing jawab betul sempurna. Cukup waalaikumsalam dan dijawab sebagaimana apa yang diucapkan oleh pengucap salam kepada kita. Kalau assalamualaikum waalaikumsalam, tapi tambah lagi, wah bagus lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
ngotot gitu diatur. Tapi Rasulullah ketika dijabat ada orang salah nggak dijawab Rasulullah. Ada Rasulullah dijabat di kaku salah nggak dijawab Rasulullah dijawab. Termasuk Rasulullah ketika sholat ada orang Rasulullah sholat dan salah nggak dijawab Rasulullah. Bisa ada dengan isyarat tangannya saja begini aja. Supaya tahu kalau Rasulullah sedang sholat. Walaupun menjawab salam itu hukumnya wajib, ya. Tapi kalau pada dengan sholat, boten angsal menjawab salam. Termasuk sholat sunnah, padahal kan sholat sunnah, sholatnya sunnah. Apa dibatalkan boten angsal kalau pada dengan dari mati sholatnya. Teruskan sholat. Ada orang salah, boten bisa dijawab. Jawab salam wajib beda, konteksnya beda. Itu dalam arti ketika kondisi dalam keadaan normal umum. Tapi kalau sudah kita sholat walaupun sholat sunnah boten angsal dengan menjawab salam, kalau jawab salam sholatnya menjadi batal. Jadi itulah akhlak-akhlak yang diatur sangat jelas, rinci, detail sekali dalam Islam mengatur sangat, masya Allah, luar biasa kita. Bersyukurlah kita punya pedoman yang sangat lengkap dalam Al-Quran, bahkan dalam penjelasan Rasul sangat tinggi sekali. Tidur pun, turun pun diatur akhlaknya oleh Rasulullah SAW. Bayangkan turun pun diatur, ya. Makan diatur, ya. Kamu tidur diatur. Sangat penting sekali Islam mengatur cara-cara pola-pola hidup kita. Kalau kita ikuti semuanya luar biasa kita. Sebagai orang-orang termulia, hormat, tentu kita sendiri manfaatnya ada manfaat hikmah di balik melaksanakan akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Karena makom Islam itu sesungguhnya adalah makomnya itu di atas, tempatnya di Islam itu adalah ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu tempatnya adalah di atas segala-gala umat, dan tidak ada yang bisa melampaui hebatnya, keluhuran, ketinggian Islam itu sendiri. Itu pun juga tergantung dari perilaku kita. Tapi kalau perilaku kita tidak mencerminkan akhlak yang mulia, maka sebaliknya justru kita tidak menjadi umat yang termulia, umat yang unggul, umat yang hebat. Kenapa? Karena perilaku umat Islam itu sendiri tidak mencerminkan akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Masalah kebersihan uang. Seringkali kita ada tulisan an-nadhafatu minal iman. Itu kan sudah bagus, itu memang cermin Islam itu. Kebersihan itu adalah identik dengan apa? Keimanan kita. Jadi kalau perilaku umat Islam mencerminkan apa yang menjadi apa namanya semboyannya an-nadhafah minal iman, luar biasa umat Islam itu. Jadi kalau kita bicara masalah akhlak, masya Allah, gak habis-habisnya jamaah imatul kabinet masalah akhlak. Coba dengan di sini ada kajian khusus Riyadhus Shalihin, ini termasuk bagian untuk mengaji kaitannya dengan riyadh. Riyadh itu ada mengatakan latihan, ada mengatakan amannya orang-orang sholih. Artinya orang saleh itu punya tempatnya tempat yang mulia, manakala kalau kita punya perilaku akhlak yang mulia. Dalam saat kita yang sewu, ya, ayangkan ya rahimahullah, ya kan, berbodoh kita lagi ngajari betul ya. Rasulullah Yusuf dalam kumpul suami istri ngajari kepada kita. Bahkan Rasulullah untuk diisi itu, untuk Rasulullah itu mau kumpul sama istri, untuk tunggu Rasulullah itu ya. Untuk kok nyentuh istri batal, boten. Kalau misalnya kalau Rasulullah wudu nyentuh istri, kumpul istri batal, apa gunanya Rasulullah kalau mau kumpul istri wudu? Kan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Maka pandangan Muhammadiyah terkait dengan masalah-masalah tentang masalah sentuhan perempuan dengan laki-laki adalah bukan bagian yang membatalkan wudu kalau sentuhan biasa. Kalau jima baru batal. Lalu misalnya kalau wudu sentuhan istri, suami istri batal, lalu gunanya apa Rasulullah kalau ngumpul istri? Sebelum ngumpul istri Rasulullah wudu bisi, wudu dulu.
nggak ada manfaatnya. Begitu cara-cara Rasulullah, umur Rasulullah itu. Saya kesuwen Pak, kesuwen gimana? Caranya ya itu Islam. Makanya kalau kita mengikuti cara Rasulullah, insya Allah nanti janin yang dikandung dari istrinya lahir anaknya kalau proses bayinya tadi itu juga menjadi anak yang laki kalau solid, yang perempuan solid. Sekarang banyak orang tua mengeluh, guru-guru mengeluh anak-anak sekarang banyak yang nakal-nakal. Dipetani di sini, tidak sini. Ini anak itu kan sebab akibat nakal itu. Mesti ada sebabnya. Apa sebabnya? Mungkin ini di otak, di sini diruntuh terus. Mungkin mengawalinya mungkin dari sana, dari pola-pola tadi itu. Awali dengan cara-cara yang tidak islami, kumpul suami istri yang tidak islami, tidak mencerminkan akhlak Islam, nanti lahirnya anak-anak nanti ya seperti sekarang ini dirasakan keluhan-keluhan oleh orang-orang banyak. Wah, saya ini luang kan itu tadi itu ya. Mungkin barangkali cara-cara berkumpulnya suami istri tadi tidak cara-cara islami, betul itu. Mungkin kumpul doa itu. Padahal Rasulullah mengatur sangat tertib, sangat indah sekali. Lahirlah kemudian anak-anak yang solih dan solihah, diawali dengan cara-cara tertentu. Kalau masalah kumpul diatur masalah, makan diatur juga begitu luar biasa cara Islam. Turu yang diatur ya, pagi turu yang diatur oleh Islam. Jangan kalau turu, kalau bisa, kalau kapal monggo panjenengan bagus sempurna itu. Tidak cukup misalnya dulu kan sikat nomor ada anak itu bisa nomor tunggal dulu cukup yang paling sikat paling pendek nomor itu bistika itu paling pendek bagus. Tambah lagi kalau bisa syukur tambah lagi baca ayat kursi. Ada lagi misalnya Rasulullah ngajari pada kita sebelum itu juga baca ayat muawwidah, ayat-ayat perlindungan apa? Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tapi sembul dulu tangannya kemudian baca itu di semuanya di begitu Rasulullah SAW. Kak turu Pak. Moto pikir kata di betul nopo. Orang sekarang kan banyak kayak turu. Baca itu kata keselan ikan terus dia. Kesel terus dia ibadah keselan. Istighfar, kalau dulu istighfar. Untuk aku bimpil kakar-karuan malah kebablasan lagi. Bimpil menenang, bimpil tidur. Jangan istighfar kepada Allah yang banyak. Salawat pada Rasulullah. Insya Allah salawatnya menco 100 gak sampai 100 turu dia ya. Istighfar gak sampai 1000 turu dia ya. Kesel gak dia. Nanti dengan terus dirinya. Jadi begitu Allah. Akhlak kita diatur sangat rinci sekali aturan-aturan di dalam akhlak yang diatur oleh Islam. Nah itulah melekat pada perilaku orang Muhammadiyah tentunya. Monggo pasal masalah akhlak sabun kita batas sampai di sini. Barangkali ada yang mau dibahas, ditanyakan, monggo silakan. Ibu, bapak, adik-adik, monggo silakan. Kalau ada bertanya silakan. Silakan. Boten, tidak ada. Kita lanjutkan sekarang masalah ibadah. Ibadah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah. Ibadah yang dituntutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa tabar dan perubahan dari manusia. Maksudnya ibadah makdo. Ibadah itu menurut pandangan Muhammadiyah kalau kita ngaji ABD, di sana dibagi ada dua, ada ibadah makdo, ibadah khusus. Makdo itu artinya bersih murni, tidak ada kecampuran dari unsur manusia membuat ini tidak bisa. Itu namanya murni berdasarkan dalil nas, dalil baik Al-Quran maupun hadis. Namanya ibadah makdo atau ibadah khusus. Selain ibadah khusus ada ibadah yang umum am. Boleh apa saja yang kita lakukan, boleh, tidak ada larangan, boleh.
Ini terkaidah kalau kita bicara masalah ibadah khas, ibadah iya mahdoh. Al aslu fil ibadati at-tahrimu, atau al aslu fil ibadati butladun. Asalnya ibadah itu dilarang, diharamkan, atau asalnya ibadah mahdoh itu batal, dilakukan batal. Hatta yakuma dalil ala amri, sehingga ada dalil yang memberitakan baru kita melaksanakan kalau ibadah mahdoh. Kalau dilaksanakan batal ibadah, nggak ada dalil dilaksanakan. Ini ibadah, ada dalil apa tidak? Kalau ada dalil, batal ibadahnya atau batal bagi hukum. Diharapkan kita melaksanakan ibadah mahdoh kalau ada perintah. Baru ada perintah kita melaksanakan. Kalau misalnya kita melaksanakan ada perintah, waktu itu termasuk merubah-merubah, menambah-nambahi hukum ini, waktu itu termasuk kategori hukum bid'ah. Bukan asal kita buat bid'ah. Bid'ah itu jelas sesat, dolalai. Rasulullah gak melakukan begini, mengatakan begini, Rasulullah melakukan jangan. Gak boleh ibadah mahdoh. Waktu dosa ditambah, waktu dosa dikurangi. Kalau ibadah mahdoh. Contohnya apa? Sholat. Sudah, kalau kita sholat ya kembali pada Rasulullah, contohnya Rasulullah sudah ya. Sudah sangat lengkap contoh Rasulullah kalau kita melakukan sholat. Gak usah kita menambah-nambahi, gak usah kita kurang-kurangi. Rasulullah itu kalau kita melakukan contoh Rasulullah, sholat kita itu kesel kalau kita melakukan sholat itu. Tapi kadang-kadang sholat kita tidak ada contoh Rasulullah, kadang-kadang melakukan. Sing ono contoh Rasulullah, tidak dicontoh Rasulullah. Kita banyak menyaksikan seperti itu. Sholat waktu jelas sempurna ya. Mungkin banyak di sana sini, mungkin ada yang mungkin tidak lengkap. Monggo kalau belum lengkap ada dengan dihafalkan. Ya. Kalau bisa belum sempurna supaya sholat dengan sempurna. Ya. Pun sampai ditambah-tambahi, pun sampai dikurang-kurangi. Jadi kalau sudah bicara ibadah, Muhammadiyah punya tuntunannya, yaitu HBT. Monggo kalau ngaji HBT, insya Allah yang dengan asta sesuai dengan cara-cara ibadah Rasulullah. Gak ada perubahan, gak ada tambahan. Ia menjadi heran kan ya, terjawab rahimahullah. HBT ini satu, buku ini satu. Nah, sekarang bukan ada buku tiga, ada perubahan sedikit. Tapi si sholat kok macam-macam ini sopo ini. Sing memahami apa buku di sini keliru, padahal buku di satu. Tapi sing ngamalkan macam-macam. Buku di situ, pedoman di situ. Buku satu, ada sekarang buku tiga, HBT buku tiga. Buku tiga termasuk ada tanah-tanah itu ada keragaman. Boleh dilaksanakan kalau ada contoh. Contoh ya dengan misalnya dalam bacaan ini tak di buku satu, buku pertama buku satu. Buku pertama. Ini tak doanya sholat itu ada dua. Kalau misalnya enggak Allah bait ya wajah itu aja. Tambahan di buku tiga tambah lagi. Berarti ititah dalam Muhammadiyah itu dalam sholat jumlahnya doanya ada tiga sekarang itu. Yang tiga ini ada pendek. Allah bait itu agak terlalu panjang. Apalagi wajah panjang sekali wajah. Yang paling pendek ada di buku tiga. Mungkin banyak orang-orang kita yang belum baca. Di antaranya apa? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallah bukratan wa asila. Ini tak singkat ini. Wonten iku resmi putusan organisasi wonten buku tiga. Itu buku tiga ini. Jadi Allahu Akbar takbir, kemudian Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallah bukratan wa asila. Yang selama ini mungkin panjenengan amalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar bait, monggo silakan. Tapi kalau menjalankan sholat tarawih jarang ya yang baca Allahumma ba'd. Biasanya imannya langsung Allahu Akbar, langsung Fatihah. Apa kok gitu? Senengannya cepet tapi kepingin balai gede banyak itu. Ya gak bisa kalau misalnya balai sempurnanya dibaca. Aku gak seneng baca. Oh, sih pendek misalnya Allahu Akbar kabiro walhamdulillah itu pendek silakan dibaca. Jadi ititah Muhammadiyah itu sekarang ada satu tambah menjadi tiga. Kalau wajah itu panjang, wajah itu gak mari-mari. Kata orang Jawa bukan sampai misalnya
Wa anal muslim masih ada terusnya. Allah mencatur ada terusannya ada. Tapi rata-rata orang-orang tidak dibaca sempurna karena juga dicampur-campur. Tidak boleh dicampur-campur. Kalau campur-campur kan namanya gaduh-gaduh. Kalau misalnya Allah ba'id, silakan Allah ba'id, nggak usah dicampur dengan kabiroh. Kalau kabiroh jangan dicampur dengan wajah tu ya. Kalau wajah tu ya sendiri, jangan dicampur dengan apa? Allah ba'id. Sendiri-sendiri lah ya. Supaya kita jelas aturan-aturannya. Itulah contoh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah nggak mencampur-campur identitasnya ini. Ada Rasulullah ba'id, ada Rasulullah wajah tu ya. Kalau kabirah itu justru bukan dari Rasul, tapi Rasulullah merekomendasi mengiyakan. Ada seorang ketika itu ya sholat di belakang Rasulullah, lah intitaknya boten membaca Allah ba'id, boten membaca wajah itu, yang dibaca Allah akbar kabirah. Lantas ketika itu Rasul sambil sholat takut, siapa tadi yang baca Allah akbar kabirah? Yang ditanya agak sungkan itu, agak malu-malu, jawab, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah berikan respon positif, bahkan menganjur Rasulullah ya, aku diberikan oleh Allah ketika saat kamu baca Allahu Akbar kabirah, pintu-pintu langit dibuka semuanya oleh Allah. Ini sahabat, perbuatan sahabat, bacaan sahabat, Rasulullah masih hidup, diiyakan, bahkan Rasulullah merespon dengan positif, berikan pengagungan. Maka itu termasuk bagian hadis kaitannya dengan masalah ibadah atau ansar diamalkan, namanya hadis takrir. Itulah pedoman seharusnya kita lakukan kalau kita bicara ibadah. Ansar kita melakukan walaupun bukan dari Rasul, para sahabat bahkan ketika Rasul masih hidup, kita termasuk hadis bisa diamalkan. Maka Muhammadiyah sejak munasnya ke-25 kalau nggak salah tahun 2015 di Yogyakarta ada tambahan intitaknya selain Allah mabait, selain wajah itu ada Allahu Akbar kabiro. Dibacalah pendek apapun, usahakan ada intitak. Masih banyak lagi kalau kita bicara contoh-contoh ibadah-ibadah yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan contoh Rasulullah. Dan tidak boleh kita merubah-rubah. Kalau merubah-rubah ibadah kita ini ada tambahan-tambahan, maka tambahan tersebut masuk dikategorikan perbuatan bid'ah. Muhammadiyah berupaya untuk murnikan ibadah kita, ya murni semurni-murninya sesuai dengan contoh-contoh Rasulullah SAW. Sehingga Muhammadiyah membuat aturan-aturan yang secara detail diatur dalam pedomannya, yaitu buku HBP. Insya Allah pada dengan kalau ngaji HBP, pada dengan insya Allah ibadahnya sesuai dengan Rasulullah. Tadi pertanyaan saya, apa ini satu atau sekarang 3 ada 2 buku, lalu bagaimana kok sholatnya kok macam-macam? Ini beda pertanyaan ini. Sisa sopo ini. Sholatnya ono sing ini, padahal pedomannya satu. Ya, jadi perlu dievaluasi pribadi itu. Mungkin cara orang memahami hal itu mungkin ya terjadi kesalahpahaman. Jadi masalah ibadah ini penting sekali ya, karena ibadah ini termasuk tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia ini. Ibadah ada 2 hal, ada ibadah 2 macam ya, ada ibadah mahdhah murni khusus dan ibadah am ya. Am itu ibadah-ibadah yang umum. Tentunya apa? Muamalah. Kalau muamalah kaidahnya tentu muamalah itu al-aslu fil muamalah, asal muamalah itu adalah ibahah, dibolehkan, semuanya dibolehkan. Hatta ya dulu dalam sehingga ada dalil yang melarang baru kita tidak boleh. Semuanya kita dibolehkan. Kalau ada dalil melarang baru kita tidak boleh. Itulah luasnya Islam. Kita tidak ada larangan banyak masalah muamalah, semuanya dibolehkan. Muamalah makhluk sama-sama makhluk kita diatur, hanya aturan-aturan yang larangannya sangat sedikit sekali. Yang boleh adalah semuanya dibolehkan kita ya, dalam muamalah transaksi, termasuk muamalah jual beli, muamalah yang aturan-aturannya ya tidak diatur secara rinci, tergantung manusia kita yang ada ini. Nah, jadi kaidah muamalah adalah muamalah semuanya dibolehkan, kecuali kalau dilarang baru kita tidak boleh melakukan. Ini ada muamalah dunia ini, muamalah dunia ini termasuk bagian ibadah muamalah dunia ini.
Muhammadiyah bekerja untuk terlaksana muamalah duniawiyah, pengelolaan dunia, pengembangan masyarakat ya, dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini semuanya ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luas cakupannya masalah muamalah, semuanya diniati adalah lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya kita awali bermuamalah itu dengan bacaan basmalah supaya punya bobot nilai bahwa apa yang kita lakukan ini bagian termasuk ibadah. Awali semuanya dengan basmalah. Kalau masalah muamalah tadi awali dengan basmalah, itu turun dari rumah basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Awali semuanya dengan basmalah supaya punya bobot nilai ibadah apa yang kita lakukan. Gitu. Cakupannya sangat luas sekali masalah muamalah ini. Monggo panjenengan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, supaya ada nilai bobot ibadahnya. Awali dengan basmalah. Ubah itu adalah muamalah, tapi kalau misalnya kita tidak diawali dengan basmalah, ubah tadi tidak ada bobot nilainya, tidak ada pahalanya. Supaya ubah tadi kita lakukan punya bobot nilai amal ibadah ya, maka panjenengan awalilah dengan basmalah. Noten di rahimahullah. Main catur itu bagaimana, apa ini? Olahraga apa tidak ini? Catur sekak kan? Ini bagian muamalah ya. Bisa punya dua potensi baik dan potensi buruk. Kalau catur tadi misalnya potensi baik dalam rangka kita misalnya untuk latihan apa namanya itu penguatan. Awalnya dengan basmalah, tapi harus tahu diri. Main catur juga harus tahu waktu. Untuk main catur nggak ngerti waktu. Waktu sholat sampai lali karena sibuk main catur. Padahal nonton itu bagian muamalah duniawi ya. Tapi kalau misalnya diniati dengan ibadah bismillah, main catur dan catur supaya ada latihan diri, punya pembekalan supaya punya mental kuat, monggo silakan panjenengan main catur dengan basmalah. Dengan catur misalnya ada kegiatan-kegiatan misalnya amal ma'ruf dibuka, monggo silakan. Jangan sampai ada hal yang dilarang dilakukan. Jadi semuanya punya potensi ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Termasuk panjenengan di usia selain main catur, mungkin main-main apa saja kita niati dengan basmalah kepada Allah dan niatan ibadah kepada Allah, semuanya punya nilai ibadah ada pahalanya. Itu dulu jamaah rahmatullah. Monggo kalau ada yang mau dibahas tanyakan, monggo silakan. Monggo. Tidak ada? Lanjut sedikit ya. Ya namanya kita melakukan masih belum ya, kurang 4 jam. 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kalimat negara modern itu digambarkan negara baldatun. Baldat itu sebuah negara, thayyibah itu yang makmur, adil makmur, ghafur, mendapat ampunan dari Allah. Itu cita-cita luhur Muhammadiyah yang dituangkan dalam keputusan takdir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo. Jadi ini kan tujuan yang luhur yang utama itu, sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Karena kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu masuk luar biasa sekali, diilhami dengan nilai-nilai Islam misalnya. Makanya diawali dengan rahmat Allah, itu kan Islam itu, rahmat Allah dengan rahmat, itu kan pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Makanya silanya itu, 5 silanya itu diawali dengan apa? Ketuhanan ya Maha Esa. Artinya negara Indonesia itu adalah bukan negara yang tidak bertuhan, bukan negara sekuler. Semua misalnya masyarakatnya ya
yang menganut bab sekuler ya tidak bisa hidup di Indonesia. Masyarakatnya yang tidak berdua tidak boleh hidup di Indonesia karena Pancasila istilahnya itu berdua, beragama, berdua. Itu kan rumusannya awalnya kan pertama kan ketuhanan berdasarkan syariat Islam kan gitu. Akhirnya karena umat Islam ya sangat turun ikhlas menerima usulan-usulan bisa mencoret 7 kalimat ya 7 kalimat ya akhirnya menerima tapi tetap di sana perubahannya adalah sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Isa ini adalah tauhid kata Ki Bagus ketika itu. Kami bisa menerima itu. Isa itu maksudnya tauhid. Kalau tauhid bisanya Islam. Sehingga rumusan Dewan Himmakumullah yang sudah dicoret itu. Dulu itu kan ada kesepakatan presiden itu adalah agama Islam misalnya. Begitu rumusan-rumusnya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ketika ada amandemen. Makanya kalau kembali lagi kepada Undang Dasar 1445 ya, insya Allah kita akan kembali lagi kepada tujuan utama pendiri bangsa kita itu. Rumusannya itu sama dengan nilai-nilai Islam di sana. Jika Muhammadiyah dalam rumusannya adalah sejalan dengan Undang-Undang Dasar, maka ditegaskan lagi kalau semuanya dilaksanakan konsekuen, Pancasila Undang-Undang Dasar kita dilaksanakan konsekuen, insya Allah masyarakat kita itu, bangsa kita akan terwujud masyarakat atau negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, wabun. Tapi kalau misalnya nggak konsekuen, konsekuen itu konsekuennya, konsekuen dan konsekuen, apalagi bisa mengkhianati. Terus lagi Pancasila sebagaimana dulu terjadi pada tahun sebelum terjadinya kestok diperas terus itu akhirnya Trisila macam-macam Nasako macam-macam itu kan olah-olah orang-orang yang merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sehingga menjadi seperti itu. Akhirnya itu gaduh Indonesia itu terjadilah huru hara besar yang menimpa bangsa kita ini. Mudah-mudahan tidak terjadi kembali Jawa Himmakumullah. Terjadilah pengkhianatan terhadap negara kita ya. Pada waktu tahun berapa pertama itu ya di Madiun itu ya 48 di Madiun ya 48. Terjadi diulangi lagi 48 diulangi lagi terjadi tragedi nasional pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Terjadilah gestok gerakan apa? PKI. Maka tanggal 1 Oktober yakini sebagai kemenangan lagi bisa ditumpas, yakini Pancasila menjadi sah. Satu diberikan berapa hari? Maksudnya begitu. Hormati lagi Pancasila. Pancasila kita tegakkan lagi, maksudnya begitu. Jangan sampai turun lagi sama Himmakumullah. Maka anak-anak cucu kita diingatkan dengan berita sejarah, jangan sampai lupa sejarah itu. Bahwa bangsa kita pernah seperti itu. Dari bangsa kita sendiri yang mengkhianat ya terhadap kesepakatan bersama itu. Dan ketika ada upaya-upaya lagi Jawa Himmakumullah. Orang-orang yang dulu mengkhianat kepada bangsa kita, negara kita itu dikatakan dihapus semuanya tadi itu. Yang ada yang punya presiden siapa itu? Apa namanya? Jadi peristiwa 65 itu adalah mereka yang mengadakan tidak bersalah itu adalah ya gestok itu tidak bersalah. Yang salah itu bisa yang orang yang bisa menumpas itu ini yang menumpas adalah TNI atau ABRI atau sekarang TNI dan umat Islam yang ditumpas nggak salah itu. Akhirnya mereka diampuni semuanya. Ini repot sudah begitu. Ini mau kita balikan fakta Jawa Himmakumullah. Jangan sampai fakta sejarah dibalas-balas begitu. Siapa yang mengawali dulu siapa? Kalau tidak ada mengawali tentu di sini dia ada misalnya gerakan ya untuk misalnya apa namanya itu apa dulu istilahnya itu penumpasan terhadap apa namanya G di bawah PKI karena mereka mengawali dulu terhadap pembunuhan terhadap jenderal-jenderal itu kan dibunuh semuanya berapa itu
negara Indonesia itu masya Allah, jadi itu peristiwa berdarah-darah, jangan sampai keluar lagi dalam anak-anak kita supaya nggak kali ingatkan kembali. Alhamdulillah kemarin katanya ada peringatan apa, peringatan Pancasila di Lubang Buaya kalau nggak salah itu, upacara peringatan Pancasila di Lubang. Sejak 2 periode tidak ada peringatan upacara peringatan hari Pancasila di Lubang Buaya, tidak ada. Zamannya periode 2 periode presiden itu. Saya sebut lah, sampai sudah tahu sendiri. Baru sekarang ada lagi peringatan di Lubang Buaya, supaya ingatkan anak-anak kita di sana. Ini adalah peristiwa sejarah, jangan ditutup lagi. Monggo panjenengan kalau misalnya mengajak anak kita yang paling tidak napatilah sejarah, monggo di sana dilihat ke Lubang Buaya. Itu peristiwa sejarah yang tidak bisa fakta sejarah yang tidak bisa diulang. Jangan sampai dihapus di Jawa Timur. Itulah dari Muhammadiyah kekeh di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan secara konsekuen. Insya Allah kalau konsekuen, insya Allah akan wujud negara yang baladatun, thayyibatun, warahmatullahi. Tapi kenapa kok kita ini lalu sampai sekarang belum terwujud? Ya orang Islam sendiri atau negara kita ini para pimpinannya terutama itu nggak berikan contoh teladan yang baik. Diatur sangat baik, tertib, tapi mereka tidak mau. Tambah berikan contoh-contoh teladan yang tidak baik. Ada catatan yang rahimahullah. Sudahlah sebelum catatan ini jam 8 kurang berupdate, monggo barangkali kalau dimanfaatkan waktu yang tersisa sampai jam 8, monggo kita lihat. Saya lebih suka kalau ada yang mau ditanyakan. Dan kami ingatkan baca rahimahullah, sejarah jangan sampai ditutupi. Makanya untuk penyetelan memutar film G30 TKI itu perlu teruslah diputar-putar terus supaya kita itu ingat nyambung sejarah kita seperti itu, bisa sejarah kita itu negara kita pernah terjadi pengkhianatan terhadap negara Indonesia itu yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia itu. Ya mereka pelaku utamanya. Begitu dulu, monggo silakan ibu bapak adik-adik, silakan ada yang bertanya, silakan. Cukup? Cukup. Dari jam 8 kurang lebih. Betul begitu? Kalau saya teruskan karena kita sampai sini ya, bahwasanya di masalah-masalah kaitannya dengan catatan agak panjang lagi kita bahas insya Allah pada pertemuan 1 bulan yang akan datang. Intinya jawab rahimahullah, kepribadian Muhammadiyah menguatkan akhlak kita, menguatkan cara ibadah kita. Akhlak bagaimana? Akhlak yang luhur pada Rasulullah. Ibadah bagaimana? Ibadah yang sesuai dengan Rasulullah yang dirumuskan dalam rumusan bunga PT. Dan cara bermasyarakat kita sudah diatur sangat rinci dan kita ikuti aturan-aturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama negara kita ini. Muhammadiyah menjunjung tinggi, menghormati keputusan yang sudah diputuskan. Makanya dalam putusan muktamar di Makassar bahwa Indonesia itu adalah negara yang sudah menjadi negara perjanjian yang luhur yang diikuti, harus kita ikuti, taati bersama-sama. Itulah NKRI, negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaan Undang-Undang Dasar termasuk Pancasila. Demikian yang rahimahullah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu pencerahan dan memberikan penguatan kita terhadap pemahaman ideologi Muhammadiyah yang selama ini kadang-kadang mendapatkan tantangan-tantangan karena ada penggerogotan atau ada apa istilahnya, ada pengebosan dari orang-orang yang kadang-kadang itu sama tapi tidak sama, walaupun kadang-kadang ibadah sama tapi mereka kadang-kadang cara-caranya kadang-kadang bertentangan dengan cara-cara Muhammadiyah. Ilmu doa tidak sama. Muhammadiyah punya cara-cara pemahaman Islam sesuai dengan pemahaman madhab tarjih. Itu yang perlu kita pahami. Demikian, apabila ada yang keliru hilaf kami menyampaikan, wajar sebagai manusia biasa, banyak salahnya, banyak kelirunya, kami mohon maafnya sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.